Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran Cerdas Tangkas. Pada kesempatan ini, kita membahas tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Adalah Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Teks visual terdiri dari gambar dan teks. Kamu dapat menyampaikan kembali informasi teks visual dengan menggunakan tabel. Tabel memudahkan kamu untuk memahami dan mengingat informasi penting dari sebuah teks. Kegiatan 1. Ayo membaca dengan cermat. Pattimura alias Thomas Matulesi. Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah, bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sebelum menjalani hukuman, Pattimura berwasiat bahwa Pattimura boleh mati, tapi akan muncul 1000 Pattimura lagi. Setelah membaca teks tersebut, kerjakan tugas berikut. 1. Carilah kata-kata sulit yang ada dalam teks tersebut. Kemudian, yang kedua, ceritakan kembali isi bacaan dengan lisan. Setelah selesai, kita kerjakan pada Ayo Berlatih. Nomor 1. Sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan disebut teks. A. Audio, B. Fiksi, C. Visual, D. Non-fiksi. Jawaban yang benar adalah C. Visual. Nomor 2. Teks visual terdiri dari gambar dan titik-titik. Terdiri dari gambar dan teks. Nomor 3. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Kalimat tersebut ada paragraf titik-titik. Ada pada paragraf ke-2. 4. Pada tahun titik-titik, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Pada tahun titik-titik, pada tahun berapa? Pada tahun 1817. Nomor 5. Jelaskan penyebab kekalahan Pattimura terhadap penjajahan Belanda. Kekalahan Pattimura terhadap penjajahan Belanda karena adanya bantuan tentara Belanda dari Jakarta.
Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dimaknai dengan tindakan 1. Berlaku adil kepada siapapun. 2. Berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. 3. Seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggota. 4. Seorang ibu tidak boleh pilih kasih dalam membelikan mainan anaknya. 5. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas. 7. Tidak pilih-pilih dalam berteman. Sikap-sikap kepahlawanan yang mencerminkan Pancasila sila kelima di antaranya adalah 1. Bekerja keras demi meraih kemerdekaan. 2. Menjunjung tinggi keadilan. 3. Selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Berjuang membantu rakyat melawan penjajah. 5. Bergotong royong bersama rakyat untuk meraih kemerdekaan. Kemudian kegiatan 2, disediakan sebuah rubrik dan kalian harus mengisi rubrik tersebut dengan memberi tanda centang. Dalam rubrik ada beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah nomor, kemudian kolom yang kedua sikap kepahlawanan Pattimura, kolom yang ketiga adalah ya, kolom yang keempat adalah tidak. Nah, kalian ditugasi untuk memberi tanda centang dengan memilih ya atau tidak. Sikap kepahlawanan Pattimura yang pertama, Pattimura bekerja keras. Yang kedua, Pattimura selalu berusaha mencari keadilan. Yang ketiga, Pattimura berjuang untuk kepentingan bersama. Yang keempat, Pattimura malas berjuang. Yang kelima, Pattimura menyerah pada Belanda. Nah, dari pernyataan-pernyataan sikap kepahlawanan Pattimura tersebut, kalian beri tanda centang pada kolom iya atau pada kolom tidak. Setelah selesai, kita lanjutkan pada ayo berlatih. Soal nomor 1. Lambang dari sila kelima Pancasila yaitu A. Rantai, B. Padi kapas, C. Bintang, D. Kepala banteng. Jawaban yang benar adalah B. Padi kapas. Soal nomor 2. Sila kelima Pancasila berbunyi titik-titik. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 3. Kita harus berperilaku adil terhadap titik-titik. Kepada siapa kita harus berperilaku adil? Ya, kepada semua orang atau kepada semua saja. 4. Salah satu sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah, contohnya adalah bekerja keras, atau menjunjung tinggi keadilan, atau mengutamakan kepentingan negara, dan lain-lain. 5. Sebutkan 3 tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Contoh tindakan yang sesuai sila kelima Pancasila adalah 1. Berlaku adil kepada siapapun. 2. Berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. 3. Seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya, dan lain sebagainya.